Seringkali kita menghadapi masalah dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Seperti yang Daud alami ketika menghadapi Goliat dan berhasil menang mengalahkan Goliat. Lalu, bagaimana dengan kita? Tentu kita dapat mengalahkan dan menang dari masalah kehidupan kita, atau dari Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Kita harus menghidupi identitas kita sebagai masterpiece-nya Tuhan, dan kita akan meraih kemenangan kita dengan kita percaya kepada firman dan janji Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Ya, tadi kita sudah saksikan ya tentang video pembuka bagaimana kita seringkali ngadepin Goliat ya. Masalah-masalah yang besar. Kayaknya gitu ya. aduh mana bisa menang gitu ya. Nah hari ini biarlah kita mau belajar apa kata Tuhan tentang hal ini ya. Nah tema kita hari ini adalah menang terhadap intimidasi Goliat. Ya amin. Ya hari ini kita mau berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita benar-benar mengalami kemenangan terhadap Goliat-Goliat dalam masalah kehidupan. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa kami bersama dengan Tuhan akan menang menghadapi Goliat-Goliat ini. Oleh karena itu kami mau buka hati kami, biarlah firman yang kami dengar ini membangkitkan iman kami, menguatkan iman kami untuk kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengalahkan Goliat-Goliat di dalam masalah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dan 45. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, merah-merahan dan elok parasnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah sebagai segala barisan Israel yang kau tantang itu. Mari kita membaca ayat selanjutnya, 1 Samuel 17 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, deklarasinya Daud itu dahsyat ya. Dia menghadapi Goliat itu bukan dari ketakutan tapi dari kemenangan. Amin. Gitu ya. Nah, karena Daud percaya, menyadari dan menghidupi identitasnya sebagai masterpiece-nya Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan Daud begitu dahsyat dan ajaib, maka Daud tidak bisa dibatasi. Daud tidak bisa dihambat, tidak bisa diintimidasi oleh Eliab kakaknya yang sulung, bahkan oleh Saul raja Israel. Sehingga Daud akhirnya diberi kepercayaan oleh Saul untuk bisa menghadapi Goliat. Wow, bukankah ini luar biasa? Karena kemunculan Goliat justru menjadi promosi bagi Daud. Amin. Dan menjadi kesempatan bagi Daud untuk membuktikan kepada bangsa Israel dan bangsa Filistin bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, dan yang tidak bisa dikalahkan. Wah, ini menarik ya, kemunculan Goliat justru menjadi promosi ya. Wow. Jadi sesuatu yang kita anggap seperti masalah justru menjadi promosi buat kita. Amin. Wah, keren biasa, ya. Sebab Daud percaya bahwa
Goliat bukan berhadapan dengan Daud yang masih muda ini, tapi Goliat sedang berhadapan dengan Tuhan yang ada dalam dirinya Daud. Dan Goliat sedang berhadapan dengan Daud yang adalah masterpiece-nya Tuhan ini. Wow, masterpiece-nya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, meskipun Goliat menghina, merendahkan, meremehkan, dan mengintimidasi Daud, tetapi respon Daud tidak takut dan tidak gentar. Sebab sebagai masterpiece-nya Tuhan, itu telah membuat Daud memiliki fondasi yang kuat, Amin. keyakinan yang teguh, dan yang tidak bisa digoyahkan. Nah, ini bagus banget nih. Kalau kita tahu identitas kita punya fondasi akan kuat. Amin. Tidak bisa digoyahkan. Kemudian Daud mendeklarasikan kemenangan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang dahsyat itu ya. Jadi Daud menghidupi identitasnya sebagai masterpiece-nya Tuhan. Iya. Sehingga Daud berperang melawan Goliat dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Nah, ini bagus banget. Dari kemenangan bukan untuk kemenangan. Iya. Sebab Daud sudah mendeklarasikan kemenangan itu sebelum mengalahkan Goliat dengan mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku mengalahkan engkau. Amin. Nah, bagus banget nih mendeklarasikan kemenangan dulu ya. Kemenangan terlebih dahulu. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat dalam segala aspek kehidupan kita yang kita hadapi ini, maka kita harus menghidupi identitas kita sebagai masterpiece-nya Tuhan. Dan kita akan meraih kemenangan kita dengan kita percaya dan mendeklarasikan firman Tuhan dan janji Tuhan yang sudah menjadi rema dan yang menjadi iman bagi kita. Amin. Oleh karena itu saat ini juga kita harus bangkit untuk hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Dan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Dengan kita mendeklarasikan kemenangan kita, bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Kita sudah terima dengan iman, dan yang sudah menjadi rema bagi kita setiap firman itu, sebab setiap firman Tuhan yang kita percaya dan kita deklarasikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yesaya 55 ayat 11, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Demikian juga firman yang kuucapkan, Dia tidak kembali kepadaku tanpa digenapi. Amin. Firmanku melakukan tujuanku dan menggenapi misi yang kutugaskan kepadanya, dan aku akan membuat jalanmu makmur. Amin. Wah, luar biasa sahabat yang baik. Kita harus mengerti bahwa setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema dan menjadi firman iman bagi kita ini, ketika kita percaya dan kita deklarasikan, maka firman Tuhan ini tidak akan kembali kepada kita dengan sia-sia. Artinya tidak akan kembali tanpa digenapi. Firman Tuhan ini akan melakukan tujuan Tuhan dan menggenapi misi yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Dan akan membuat jalan-jalan kita menjadi berhasil dan makmur. Berhasil dan makmur. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita akan buka sama-sama dan baca dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menegur Petrus dengan keras karena Petrus memakai pikiran manusia, bukan memakai pikiran Tuhan. Ketika Petrus menjawab penjelasan Yesus tentang salib yang akan digenapi oleh Yesus. Sebab Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan pikiran manusia ini akan menjadi batu sandungan atau penghalang untuk kita dapat menangkap, mengerti, dan sepakat dengan pikirannya Allah. Jadi kita diingatkan nih bahwa pikiran manusia ini bukan berasal dari pikirannya Allah. Pikiran manusia ini sama dengan apa yang dipikirkan iblis, yaitu selalu berusaha untuk menghalangi, membelokkan, dan membatalkan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Jadi marilah hari ini kita memakai pikirannya Tuhan yang selalu percaya bahwa Tuhan itu baik dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Menang Terhadap Intimidasi Goliat. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya, kita akan bacakan ya. Nah, kita baca ya, Esther_Sahara. Iya. Shalom Terang Kasih RTV, tolong doakan saya agar kuat menghadapi masalah ekonomi yang tidak kunjung pulih. Iya, memang masalah ekonomi hari-hari ini Esther. kan ini jadi seperti Goliat, ya, seperti Goliat yang kita hadapi ya. Iya. Panggilnya apa nih ya? Esther ya. Iya. Ya Esther. Banyak orang hari ini yang mengalami seperti menghadapi Goliat-Goliat gitu, yang merupakan satu kesulitan ekonomi, permasalahan ekonomi yang tidak kunjung pulih ya. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Tadi Daud berkata bahwa hari ini juga Goliat akan dikalahkan. Amin. Gitu. Jadi Daud mendeklarasikan apa kata Tuhan tentang kemenangan itu. Amin. Nah, jadi Esther ketika menghadapi masalah ekonomi, kita hari ini harus pegang apa kata Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin ya. Jadi kalau begitu, apa nih caranya? Ayo kita deklarasikan, hari ini juga Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Gitu kira-kira ya. Amin. Dan percaya bahwa tadi dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini kita yakin bahwa perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa sebagai anak-anaknya Allah selalu memelihara kita dan Dia selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Jadi hari ini masukkan dalam pikiran kita bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Bahwa kita sangat berharga dan hidup kita sangat dipedulikan oleh Tuhan. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lainnya mungkin sekarang sedang menghadapi Goliat-Goliat seperti ini. Ekonomi yang seperti ini ya. Mari seperti Daud kita berdiri, kita hadapi itu dan katakan dalam deklarasi kita. Dan kita taruh di dalam hati kita bahwa ini adalah firman Tuhan dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti berhasil dalam apa yang telah disuruhkan kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Saat ini kita mau doa ya. Baik Esther dan sahabat-sahabat yang baik yang lain. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami mempunyai Allah yang setia dalam memegang janji-Mu. Allah yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Firman-Mu mengatakan bahwa Allah kami memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah firman-Mu, perkataan-Mu yang telah keluar dari mulut-Mu. Oleh sebab itu kami berdiri bersama dengan firman-Mu. Kami katakan hari ini juga terjadi. Bahwa semua Goliat-Goliat permasalahan ekonomi, permasalahan apapun yang kami hadapi, saat ini kami katakan
di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Oleh karena firman Allah yang telah mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kami dipelihara dalam pemeliharaan yang dahsyat. Pemeliharaan daripada Bapa kami yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah terjadi dalam hidup kami mulai hari ini ke depan. Semua permasalahan ekonomi, semua yang telah menghambat kami saat ini dikalahkan. Ya. Dan kami ke depan melangkah dengan sukacita. Karena semua yang baik, semua yang kebutuhan kami dipenuhi oleh Bapa Surgawi. Terima kasih Bapak, biarlah saudara kami Esther dan sahabat-sahabat kami yang lain. Kami tahu bahwa mulai hari ini dan ke depan kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, dan berikutnya nih ada dia masuk sayang dari Moses underscore cool. Wow. Ya, betul. Wow. Shalom Pak Gus dan Bu Mala, saya ingin bertanya, jika ada masalah dalam hidup, apakah ini datangnya dari Tuhan atau karena saya sudah berdosa kepada Tuhan? Ya, memang di dalam situasi kadang-kadang kita bingung ya, ini dari mana ya. Tapi hari ini Moses pegang dulu kebenaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Gitu ya. Nah, Tuhan itu seperti Bapak kepada kita. Kalaupun Tuhan sedang menegur kita, mengingatkan dia tujuannya baik. Atau mengajar kita tujuannya baik. Supaya kita jangan menjadi lebih buruk lagi keadaannya. Gitu. Nah, terus dikatakan apakah datang dari karena dosa. Nah, kalau memang di dalam situasi ini Roh Kudus seperti mengingatkan nih, wah ada yang nggak bener nih, ya udah kita bereskan ya. Jadi tidak perlu terlalu ribet nih dari Tuhan apa karena dosa, tapi yang penting kita rendah hati aja gitu ya. Tuhan apa nih Tuhan ingatkan, oh ternyata kita diingatkan supaya berubah gitu ya, supaya bertobat. Karena firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15, ketika anak yang bungsu itu bertobat, berbalik dan pulang ke rumah Bapa, maka semua dipulihkan keadaannya gitu ya. Bahkan Bapa menyediakan pesta buat anak itu. Wah. Ya. Jadi bagi Bapa di surga lebih senang perubahannya. Nah, seringkali kita lebih concern kepada masalahnya diselesaikan. Pada Tuhan lagi kepingin kita berubah dulu ya. Jadi Moses, boleh nggak kita berdoa? Dan juga mungkin sahabat yang baik lagi bingung, ini kenapa ya? Apa Tuhan lagi marah nih? Apa karena aku dosa ya? Boleh nggak kita datang ke Tuhan? Kalaupun kita berdosa, kita minta ampun pada Tuhan ya. Dan dengan hati yang penuh pengertian bahwa Dia sayang sama kita. Karena Tuhan nggak akan melakukan sesuatu untuk maksud yang buruk seperti itu ya. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk Moses. Kami berkata hari ini jadilah tenang hatinya. Semua pikiran-pikiran yang menuduh dia, bahkan pikiran-pikiran yang membuat dia dalam posisi yang tidak aman, kami berdoa biarlah hari ini dengan rendah hati, dia membuka hatinya. Kalaupun ada kesalahan, dia mau mengakui kesalahannya. Kalaupun dia melihat situasi ini adalah bagian dari Tuhan sedang mendidik dia, dan dengan rendah hati Moses juga mau membuka hatinya untuk mau berubah. Ya, berdoa juga untuk sahabat yang baik dalam pergumulan yang sama, biarlah kerendahan hati ada pada mereka, dan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, kembali lagi apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kita menang terhadap intimidasi Goliat. Yang pertama, ternyata kemunculan Goliat dalam kehidupan kita justru menjadi promosi bagi kita dan menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepada musuh-musuh kita bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, yang tidak pernah dan tidak bisa dikalahkan. Amin. Amin. Jadi cara kita berpikir melihat masalah itu berbeda. Ya, begitu ya. Nah, kita harus percaya bahwa Goliat yang kita hadapi ini bukan berhadapan dengan kita secara pribadi, tapi Goliat ini sedang berhadapan dengan apa? Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Tuhan yang ada di pihak kita. Dan Goliat juga sedang berhadapan dengan siapa nih? Dengan kita yang adalah masterpiece-nya Tuhan. Yang dikatakan pemenang, bahkan diciptakan dahsyat dan ajaib. Sehingga kita memiliki
fondasi yang kuat, keyakinan yang teguh, dan kita tidak bisa digoyahkan. Amin. Dan yang ketiga, saat ini juga kita harus bangkit untuk hidup dari identitas. Iya. Bukan untuk identitas. Dan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Iya. Dengan kita mendeklarasikan kemenangan kita bahwa hari ini juga Amin. Tuhan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang menghadapi masalah seperti Goliat ini yang membuat engkau jadi takut, jadi gentar, dan sepertinya tidak ada kuasanya? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Iya. Sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang seperti Goliat yang membuatmu menjadi takut dan gentar, mari saat ini juga bangkit dan deklarasikan kemenangan ini. Bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Oh Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi,
makin tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali. Oh sungguh Bapa, kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Dan kami bangkit sebagai masterpiece-nya Tuhan untuk percaya dan mendeklarasikan bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan semua Goliat-Goliat dalam segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan kami yang mungkin selama bertahun-tahun ini mengintimidasi kami, dan kami mengalahkan dengan menghancurkan Goliat-Goliat tersebut. Hari ini juga seluruh bumi tahu dan percaya bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, dan yang tidak bisa dikalahkan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terbang Tinggi